Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 100. Reporter itu melihat sekilas apa yang dia injak tetapi tidak bisa bergerak. Nona Olsen, gambar di bawah kakiku menunjukkan Anda dan ibu Anda, benar. Anda punya keluarga, jadi Anda mengerti rasa sakit kehilangan orang yang Anda cintai. Apakah Anda benar-benar membunuh korban karena kesalahan? Paman Anda hanya meminta sejumlah uang. Tidak bisakah Anda menolak saja daripada melakukan pembunuhan? Josh, yang tiba lebih dulu di tempat kejadian, bingung saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, biarkan Nona Olsen mengambil foto keluarganya terlebih dahulu. Sebagai seorang jurnalis, Anda seharusnya tidak mengancam seseorang seperti ini. Saat-saat yang luar biasa membutuhkan tindakan yang luar biasa. Sang reporter membalas dengan kasar, sambil melotot ke arah Josh. Seorang reporter tidak seharusnya bersikap suci sepertimu. Dia jelas seorang pembunuh. Bagi orang-orang seperti dia, tindakan khusus harus diambil. Dan lagi pula, bagaimana aku bisa mengancam? Aku hanya berdiri di sini dan menanyakan beberapa hal kepada Nona Olsen. Dia menoleh ke Keira. Nona Olsen, kecuali Anda menjawab pertanyaan saya tidak akan bergerak. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, seseorang telah menarik lengannya. Suatu kekuatan yang tiba-tiba membuatnya tersandung tak terkendali. Keira dengan paksa menyingkirkan reporter itu dan kemudian membungkuk untuk mengambil foto itu. Saat melihat jejak kaki hitam di foto itu, dia memancarkan aura yang ganas. Reporter itu, yang didorong mundur, mulai berteriak, "Apa itu?" Pembunuhnya sekarang menggunakan kekerasan. Ketika dia menatap Keira lagi, dia merasa takut dengan sikapnya. Dia mungkin ramping dan mengenakan pakaian putih yang nyaman sehingga memberikan kesan anggun, tetapi tatapan matanya yang garang saat ini membuatnya tampak seperti sosok mengerikan yang merangkak keluar dari neraka berdarah. Reporter itu menelan ludah. Lihat, itu mata seorang pembunuh. Mengerikan seperti biasa. Pasti dialah yang merencanakan dan melaksanakan pembunuhan itu. Benar-benar, suara dingin itu perlahan menjawab. Keira menyeka foto itu dan mengambil pecahan kaca yang belum jatuh dari bingkai. Membunuh seseorang dengan sengaja, sepertinya hukuman mati menanti terlepas dari apakah itu satu atau beberapa pembunuhan, kan? Setelah mengatakan itu, semua wartawan terdiam, tercengang. Mereka semua menatap pecahan kaca tajam di tangannya. Keira mengalihkan pandangannya ke semua wartawan yang hadir dan akhirnya menatap ke arah tuan tanah yang bertubuh besar itu. Pria kekar seberat 200 pon itu gemetar ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Keira menunjuk ke arah barang bawaan yang berserakan di lantai. Bagaimana menurutmu? Pemilik rumah itu langsung tergagap. Mama, maaf sekali, aku akan membersihkannya untukmu. Dengan ketakutan, dia menerobos para reporter dan membungkuk untuk merapikan barang-barang yang berserakan. Dia mengambil barang bawaan Keira dari dalam, mengemasi semuanya untuknya, dan dengan hati-hati mendorongnya di depannya seolah-olah mencoba mengusir roh jahat. Nona Olsen, kita sudah melewati tahun-tahun yang baik bersama. Mari kita berpisah dengan baik-baik, oke? Keira menundukkan pandangannya. Ketika dia meninggalkan keluarga Olsen dan tidak punya tempat tinggal, pemilik rumah ini memang menyewakannya tempat itu dengan harga murah. Kemudian, ketika keluarga Olsen berhenti menyediakan biaya hidup, dia gagal membayar sewa tepat waktu 2 kali, dan pemilik rumah tidak mengusirnya. Mengingat hal itu, Keira memutuskan untuk tidak membuat keributan dengan pemilik rumah. Dia mendorong koper dan bersiap untuk pergi. Tak mampu menghentikannya, para wartawan yang mengelilinginya hanya menonton saat ia berjalan menuju tangga, di mana ia bertemu dengan Poppy, yang baru saja dibebaskan dari penjara. Poppy melotot tajam ke arahnya, membentak dengan keras, "Keira Olsen, kau masih berani melawan orang lain. Ayolah, jika kau berani, tusuk aku tepat di jantung. Kau telah membunuh pamanmu, jadi silakan saja bunuh ibumu juga. Makhluk tak tahu terima kasih. Bagaimana mungkin aku melahirkan makhluk seperti itu?" Sambil berteriak, dia menyerbu ke arah Keira, mencengkeram lengannya, dan tanpa menghiraukan gelas di tangan Keira, mulai meratap kepada para wartawan. Pamannya hanya meminta sedikit uang padanya, kan? Bukankah wajar jika dia membantu, mengingat dia sekarang bergelar dokter dan pasti punya uang. Dia dibesarkan olehku, jadi dia berutang budi padaku. Bagaimana mungkin dia membunuh pamannya sendiri? Dia binatang buas.
Aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Kau berutang padaku untuk itu. Kenapa kau membunuh pamanmu? Kau binatang. Poppy terisak dan terus memukul Keira. Keira mengepalkan tangannya dan mencibir. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas sebelumnya? Aku sudah menikah, membuka jalan bagi Isla, dan sekarang kita sudah berdamai. Ada apa? Apa kau kehilangan ingatanmu? Namun, Poppy menyangkal semuanya sambil menangis. Berhadapan, darahmu adalah darahku, dan akulah yang melahirkanmu. Kau putriku selamanya. Semua orang, lihatlah putri yang tak berperasaan ini. Sekarang setelah dia sukses, dia membenciku karena menjadi simpanan dan ingin memutuskan hubungan denganku. Aku mungkin seorang simpanan dan tidak mampu memberimu lingkungan hidup yang baik, tetapi bahkan anjing tahu untuk tidak membenci rumah yang miskin, dan tidak ada anak yang boleh membenci ibunya. Apakah kamu tidak tahu itu? Akulah yang melahirkanmu, jadi akulah yang memberimu kehidupan ini. Jika kamu ingin memutuskan hubungan denganku, silakan saja, tetapi pertama-tama, berikan aku hidupmu. Ganti rugi atas kematian pamanmu. Setelah berkata demikian, dia meraih pecahan kaca di tangan Keira dan mencabutnya sekuat tenaga, bermaksud menusuk dada Keira. Keira bereaksi cepat dan mendorongnya ke belakang, hingga mengenai tepat di dada. Poppy terhuyung mundur, menabrak dinding di belakangnya, tetapi ia berhasil merebut pecahan kaca itu. Pecahan kaca itu melukai tangannya, dan darah mengalir keluar. Dia berteriak, "Tolong, putriku sendiri telah membunuh pamannya, dan sekarang dia mencoba membunuhku, ibunya sendiri. Seseorang panggil polisi. Jangan biarkan dia kabur." Kelompok wartawan itu, melihat Keira dilucuti senjatanya, menemukan keberanian mereka lagi. Mereka mengerumuni Keira sekali lagi. "Kau telah membunuh pamanmu sendiri dan sekarang kau telah melukai ibumu sendiri. Apakah kau punya hati? Apakah karena keluargamu miskin, sehingga kamu memperlakukan paman dan ibumu dengan buruk? Dilihat dari caramu memperlakukan ibumu, kami menduga bahwa kau benar-benar tidak sengaja membunuh pamanmu. Atau mungkinkah kau melihat batang baja di belakangnya dan sengaja mendorongnya? Kekuatan yang dibutuhkan untuk mendorong seseorang ke batang baja, menusuknya hingga mati, pasti sangat besar. Mengapa kamu begitu membenci pamanmu?" Pertanyaan-pertanyaan rumit dari para wartawan datang silih berganti, menyebabkan tatapan Keira menjadi semakin dingin. Rumor dan fitnah memang merupakan alat yang ampuh. Sedikit bayangan melintas di matanya, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. "Kenapa? Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang bertanya mengapa sepupuku tersayang mau memberiku surat kesepahaman?" Semua wartawan terdiam sesaat mendengar pertanyaan balasannya. Keira berbalik untuk pergi, tetapi para wartawan tidak memberi jalan untuknya. Jika memang begitu, maka dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia melenturkan pergelangan tangannya, dan Josh langsung berteriak, "Nona Olsen, semua kamera ini sedang merekam. Tolong, jangan kehilangan kendali." Keira mengerti peringatannya. Jika dia menyerang mereka, terlepas dari kebenarannya, dia akan dicap sebagai pemukul jurnalis dan pelaku kekerasan terhadap ibu. Tapi, jadi apa? Dia tidak pernah peduli dengan opini publik. Keira tersenyum nakal. Bab 101. Tatapan mata Keira dingin dan tajam. Senyum sinis di sudut mulutnya begitu menggoda, membawa aura liar. Perasaan terasing dari dunia menyelimuti dirinya. Sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari dunia ini. Saat masih kecil, Isla diasingkan dan dirundung teman-teman sekelasnya. Setelah meninggalkan keluarga Olsen, dia menyendiri selama bertahun-tahun dan hanya punya sedikit teman. Pendapat dan pandangan orang lain tidak relevan baginya. Tidak takut fitnah di internet, juga tidak takut kecaman di dunia nyata. Perkataan reporter dan Poppy sama sekali tidak mengganggunya. Jadi, bahkan jika dia melayangkan pukulan dan mengenai seseorang, yang menyebabkan namanya menjadi trending topik di internet, dia tidak akan peduli. Dengan pemikiran itu, dia melangkah maju. Aura persaingan di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Para wartawan segera mengangkat kamera mereka, siap mengabadikan momen ketika dia melancarkan serangan. Begitu itu terjadi, dia akan menjadi sasaran kemarahan publik. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara berat penuh tekad. "Berhenti." Karena terkejut, Keira menunduk dan melihat sesosok tubuh tinggi berjalan ke arah mereka. Louis mengenakan setelan jas dan marah saat melihat kejadian itu. Ia melambaikan tangannya, dan para pengawal di belakangnya menyerbu ke depan, mengisolasi Keira dan para wartawan,
serta memenuhi tangga sempit itu. Para pengawal itu memancarkan aura yang mengintimidasi, dan penampilan mereka yang garang membuat para wartawan dan Poppy takut. Josh menelan ludah dengan gugup. Tuan Horton, apa yang terjadi? Mata Louis tampak gelap. Saya curiga Anda melanggar kebebasan Nona Olsen secara ilegal. Josh segera membela diri. Kami hanya melakukan wawancara biasa. Suaranya tidak menunjukkan keyakinan bahkan saat dia berbicara. Normal, Louis mencibir. Anda bisa membicarakannya dengan tim hukum saya. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekati Keira, mengambil kopernya dengan satu tangan sambil memegang pergelangan tangannya dengan tangan lainnya, dan menuntunnya menuruni tangga. Kali ini, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi mereka. Saat Keira mengikutinya turun dan keluar gedung, sinar matahari menyinarinya, menyapu kesedihan di dadanya. Dia menatap sinar matahari yang menyilaukan, ekspresinya dingin dan suaranya acuh tak acuh. Kau seharusnya tidak datang. Para wartawan itu tidak mungkin menyudutkanku. Louis menjawab, jika Anda memukul seseorang, Anda akan dikritik. Saya tidak takut dikritik, tapi Anda tidak seharusnya dikritik. Keira tercengang. Ia sudah terbiasa dikritik dan bersikap tidak cocok dengan orang lain. Ia terbiasa membela diri dengan cara yang kasar. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu suatu hari nanti. Rasa dingin di sekelilingnya berangsur-angsur memudar, dan keterasingan di matanya perlahan sirna. Tiba-tiba dia tertawa kecil. Louis bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku cuma berpikir betapa menyedihkannya Connor saat ini. Keira mendongak dan kembali ke dirinya yang dulu lagi. Dia mungkin hampir pingsan. Jika Connor tidak bisa bertahan dan pergi ke Isla, mereka berdua akan berselisih. Keira kemudian dapat memberikan bukti bahwa Connor adalah pembunuhnya. Begitu dia ditangkap, dia akan mengungkap rahasia yang dibawa Finlay ke liang lahatnya. Sambil mengobrol, mereka sampai di Bentley milik Louis. Saat pintu mobil terbuka, Keira segera menyadari bahwa Nyonya Horton sudah tua ada di dalam. Tatapan Nyonya Horton yang tua jatuh pada tangan mereka yang masih berpegangan tangan, matanya berbinar. Bagus sekali, nak. Keira baru saja menyadari bahwa mereka berpegangan tangan. Dia langsung menarik tangannya, karena merasakan titik di mana dia mencengkeram pergelangan tangannya terasa panas. Untuk mengalihkan pokok bahasan dari ekspresi geli wanita tua itu, dia bertanya, Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Nyonya tua Horton segera menjawab, tentu saja, saya datang untuk menjemput cucu menantu perempuan saya dan membawanya pulang. Pulang, ya. Nyonya Horton tampak penuh harap. Aku muak dengan rumah sakit. Sayangku, karena kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, mengapa tidak pulang saja bersamaku? Tepat saat Keira hendak menolak, Nyonya Horton yang sudah tua berkata, jika kamu tidak pulang bersamaku, aku akan tetap tinggal di rumah sakit. Penyakit Nyonya Horton sudah lama hilang. Dia berpura-pura sakit hanya agar Louis dan Keira tetap di sisinya dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Louis juga berkata, Nona Olsen, para reporter ini bisa sangat gigih. Hanya keluarga Horton yang bisa menjamin keselamatan Anda. Silakan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Bab 102. Keira berkata, baiklah. Hebat, cucu menantuku tersayang, ayo pulang. Mobil itu dengan cepat memasuki House One Manor, berkelok-kelok di sepanjang jalan masuk selama 10 menit sebelum memasuki kediaman Horton. Meski ini bukan kunjungan pertamanya, Keira tetap terkagum-kagum dengan luasnya rumah besar itu. Tidak heran Isla begitu ingin menikahi Jake dan menjadi tuan rumah di sini. Dia asyik dengan pikirannya ketika mobil mereka berhenti. Keira dan Louis membantu Nyonya Horton tua keluar dari mobil dan masuk ke ruang tamu. Saat mereka masuk, mereka melihat Isla mencoba menenangkan Jake. Jake, jangan marah padaku. Aku sudah minta maaf kepada keluarga Allen. Mereka tidak akan menyalahkanku lagi. Ekspresi Jake tampak buruk. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tetapi setelah mendengar suara langkah kaki yang mendekat dan melihat Keira masuk bersama Louis, ia berdiri karena terkejut. Keira, apa yang kau lakukan di rumahku? Sebelum dia bisa melanjutkan, Nyonya Horton yang tua membentak. Saya mengundang cucu menantu saya ke sini. Ada masalah dengan itu. Jake terkejut, cucu menantu. Isla segera berkata, Jake, sepertinya nenek buyut salah mengira Keira sebagai istri Tuan Horton. Jake langsung melirik Keira dan Louis, alisnya berkerut. Louis tiba-tiba menekankan setiap kata. Nona Olsen adalah tamu kita.
Dia akan tinggal bersama keluarga Horton untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata itu, Isla mengepalkan tangannya lebih erat, matanya bersinar karena cemburu. Dia menyuarakan ketidaksetujuannya. Apakah ini ide yang bagus? Keira dicap sebagai pembunuh mungkin akan membawa masalah bagi keluarga Horton. Jika seorang reporter mengetahui dia tinggal di sini, orang-orang mungkin mengira kita menyembunyikannya. Ini bahkan mungkin memengaruhi saham Horton. Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Louis memotong dengan suara dingin, masalah keluarga Horton bukan urusanmu. Isla merasa terhina dan menggigit bibirnya karena frustrasi. Tiba-tiba, Jake meraih tangannya. Paman Louis, Isla hanya khawatir dengan keluarga Horton. Bagaimanapun, dia tunanganku. Gelombang kebahagiaan melanda Isla. Meskipun Isla telah berusaha untuk menebus kesalahannya baru-baru ini, Jake telah mengabaikannya. Namun, sekarang setelah Jake tiba-tiba mendukungnya, Isla menyadari bahwa Jake memanfaatkannya untuk menargetkan Keira. Isla tidak pernah dibutakan oleh cinta. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jake tidak akan membiarkannya pergi karena dia masih menganggapnya berguna. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah tetap di sini dan menyingkirkan Keira. Dengan mengingat hal itu, dia mengangguk pada Jake dan hendak berbicara ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat Connor muncul di layar. Sekarang adalah saat yang kritis untuk merebut Jake kembali. Jadi bagaimana mungkin dia menerima telepon pria lain? Dia langsung menutup telepon dan melanjutkan. Tuan Horton, saya tidak menentang Keira. Saya hanya memberi saran dari sudut pandang humas. Keluarga Horton harus membersihkan namanya dari segala hal negatif. Dia mendengar nada dering itu. Teleponnya berdering lagi. Isla segera mengangkat dan menutup telepon lagi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, teleponnya berdering sekali lagi. Wajah Jake berubah muram, dan dia melepaskan tangannya. Jawab saja teleponmu. Isla langsung mengepalkan tangannya, tersenyum meminta maaf kepada Jake, dan menjawab telepon. Hei, aku sibuk. Bisakah kita bicara nanti? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Connor membentak. Apa yang lebih penting daripada aku? Isla mencoba menenangkannya. Benar-benar ada sesuatu. Aku tidak peduli. Aku butuh kamu untuk datang sekarang juga. Para wartawan mengelilingiku, dan mereka semua menyerangku. Bibi Poppy juga ada di sekolahku, menghalangi pintu asramaku dan memanggilku orang yang tidak tahu terima kasih. Bukankah dia selalu mendengarkanmu? Kemarilah dan bawa dia pergi. Isla menggigit bibirnya dan kembali menatap Jake. Dia mengharapkan dia melakukan sesuatu, dan itulah satu-satunya saat dalam beberapa hari terakhir dia tampak puas dengannya. Dia tahu dia tidak bisa pergi hari ini. Kalau tidak, Jake akan benar-benar muak padanya. Isla menutup telepon dan berkata kepada Jake, saya akan menerima panggilan ini dan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Lalu, dia berjalan keluar pintu. Setelah dia pergi, Keira dan Louis saling bertukar pandang. Louis segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetuk layar. Ia lalu menyerahkan earphone Bluetooth kepada Keira. Percakapan antara Isla dan Connor langsung ditransmisikan ke lubang suara. Dia bisa mendengar setiap kata-kata Isla. Connor, berhentilah membuat keributan. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat penting sekarang. Kau baru saja dikritik beberapa kali, kan? Bersabarlah sedikit lebih lama. Aku tidak tahan. Teriak Connor dengan marah. Kau tidak tahu bagaimana rasanya. Cara teman-teman sekelasku menatapku, semuanya tampak jijik dan meremehkan. Saat aku pergi ke kantin, bahkan orang-orang di sana tidak mau lagi menyajikan makanan untukku. Kemanapun aku pergi, aku selalu dituding dan dibisik-bisik. Isla, ayo kita kabur dan tinggalkan kota ini. Kita akan cari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Isla kehilangan kesabarannya dan membalas dengan ketus, cukup. Kalau kita pergi dari sini, kemana kita akan pergi? Apa kamu punya uang? Tanpa uang, bagaimana kita bisa hidup? Di Oceanion, aku Nona Olsen. Kalau aku pergi bersamamu, bisakah kamu memberiku kehidupan seperti sekarang? Mendengar ini, mata Keira menyipit sedikit. Dia pikir akan memakan waktu paling tidak beberapa hari sebelum Isla dan Connor berselisih, tetapi ternyata belum sampai sehari penuh sebelum Connor kehilangan kesabarannya. Saat dia merenungkan hal ini, dia mendengar Connor berteriak di telepon, aku tidak punya uang, tapi aku bisa memastikan bahwa kamu tidak bisa melanjutkan hidupmu di Oceanion.
Apakah kamu pikir gaya hidupmu saat ini bisa bertahan? Kehidupan yang kamu jalani sekarang sebenarnya telah dicuri dari Keira. Bersambung ke bab selanjutnya.